Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar ibu dan teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran Ibu Imelda Helsi MPD dan Ibu Titi Aisyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir dan masih semangat untuk mengerjakan tugas meskipun udah hamin lebaran. Baik, hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa rekan saya dari kelompok 4. Salah satunya ada saya sendiri, Raditya Putra Megara dengan NIM akhir 20. Perkenalkan, nama saya Lina Sri Anjaini Paujiah dengan NIM 12420800047. Kenalkan, nama saya Salsa Frida Burhan dengan NIM 12420808057. Saya lulus Salsabila dengan NIM 124800054. Dwi Agustin dengan NIM 1248023. Baik, sebelum kita masuk ke pemateriannya, kami ingin mengajak teman-teman terlebih dahulu untuk flashback ke masa kecil teman-teman. Dimana ketika teman-teman masih bayi, pastinya teman-teman itu belum bisa yang namanya berbicara, belum bisa memecahkan masalah, belum bisa mengenali lingkungan sekitar dengan baik, termasuk mengenali atau mengetahui ayah dan ibu teman-teman. Namun, seiring bertambahnya usia, proses berpikir, logika, serta kepekaan teman-teman terhadap lingkungan itu terus berkembang. Benar kan? Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya setiap siswa-siswi peserta didik ataupun anak kita nanti akan mengalami yang namanya proses perkembangan mental berupa kognitif dan intelektual. Untuk itu, pada pagi hari ini, kelompok kami akan memaparkan atau mempresentasikan materi mengenai perkembangan mental berupa kognitif dan intelektual menurut teori Jean Piaget. Untuk itu silakan kepada teman-teman disiapkan catatannya, disiapkan fokusnya, serta disiapkan pula pertanyaan terbaiknya. Baik teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu kita harus kenalan dulu sama tokoh yang spesial ini gitu, tokoh yang menakjubkan ini, yakni Jean Piaget. Jadi siapa itu Jean Piaget? Nah, Jean Piaget ini adalah seorang psikolog, epistemolog, terus lulusan sarjana biolog sekaligus filsuf dari Swiss. Mungkin teman-teman pernah mendengar tentang teori perkembangan kognitif, yaitu tuh dari Jean Piaget yang membuat dia itu makin terkenal dengan teori tersebut. Di mana teori ini mengamati bagaimana sih anak-anak itu berkembang secara intelektual sepanjang masa kanak-kanak. Nah, sebelum teori Piaget, anak-anak itu sering dianggap sebagai orang dewasa mini. Satu sebaliknya, Piaget berpendapat bahwa cara berpikir anak-anak itu berbeda, pada dasarnya berbeda dengan cara berpikir orang-orang dewasa umumnya. Nah, dulu para ahli filsafat berabad-abad berdebat tentang bagaimana sih manusia itu memperoleh pengetahuan, kebenaran. Nah, muncullah dua aliran, yakni empirisme dan rasionalisme. Apa itu empirisme dan apa itu rasionalisme? Nah, apa yang didebatin? Nah, tadi yang didebatinnya itu bagaimana caranya manusia memperoleh pengetahuan. Nah, para penganut empirisme seperti Locke, Berkeley, dan Horne itu berpendapat bahwasannya pengetahuan itu diperoleh dari pengalaman indera di luar individu. Jadi diinternalisasi oleh indera-indera. Nah, sebaliknya, para penganut rasionalisme seperti Descartes, Spinoza, dan Kant itu berpendapat bahwasanya pengetahuan itu diperoleh melalui penalaran berupa logika atau cara berpikir. Bukan berarti mereka menolak empirisme, namun mereka itu lebih mempertahankan penalaran dibanding pengalaman indera, karena banyak kebenaran yang tidak dapat dicapai oleh pengalaman-pengalaman indera. Begitu. Akibat adanya perdebatan itu, muncullah teori Piaget, di mana Piaget ini merasa keberatan akan perdebatan antara penganut empirisme dan rasionalisme ini. Maka ia tuh menyimpulkan bahwasanya justru empirisme dan rasionalisme ini adalah sintesis dari teorinya. Maksudnya apa? Nah, pada buku paket belajar dan pembelajaran yang telah kami baca gitu, di sini kita disuguhkan oleh suatu gambar. Ini adalah gambar hubungan
teori Piaget dengan empirisme dan rasionalisme, di mana teman-teman bisa melihat ya, di sini ada bundaran yang kiri itu empirisme dan yang kanan itu rasionalisme. Nah, di luar bundaran itu ada oval. Nah, ovalnya itu teori Piaget. Maknanya apa? Maknanya adalah dari perdebatan penganut empirisme dan rasionalisme ini ada Piaget yang mensintesis kedua aliran tersebut, yang menggabungkan, yang mengkolaborasikan. Dia percaya atau berpendapat bahwasanya pengetahuan itu bisa diperoleh melalui pengalaman indera, juga bisa diperoleh oleh penalaran berupa cara berpikir ataupun logika. Jadi dia memegang keduanya, gitu, mendukung keduanya dan menyatukan, karena menurutnya kalau misalkan tidak ada satu, misalkan dari dua ini hanya satu, itu tidak akan tercapai. Jadi saling melengkapi antara empirisme dan rasionalisme ini, seperti itu. Lantas bagaimana atau apa saja tahap-tahap perkembangan yang akan terjadi pada anak atau peserta didik nanti? Itu akan dijelaskan oleh rekan saya, saudari Lina. Kepada Lina, saya persilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan intelektual menurut Piaget. Menurut Piaget, perkembangan intelektual berkaitan dengan bagaimana cara berpikir anak berkembang dalam memahami lingkungan di sekitarnya. Piaget berpendapat bahwa anak bukan hanya menerima informasi dari guru atau orang dewasa secara pasif, tetapi mereka secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam teorinya, Piaget menjelaskan bahwa perkembangan intelektual dapat dilihat dari 3 aspek utama, yaitu struktur, isi atau konten, dan fungsi. Yang pertama adalah struktur. Struktur ini bisa kita pahami sebagai susunan atau organisasi pola pikir seseorang. Struktur terbentuk dari berbagai proses berpikir yang saling berhubungan, misalnya seperti mengingat, membandingkan, mengelompokkan, dan menarik kesimpulan. Struktur mental ini akan berkembang secara bertahap dari yang sederhana menuju lebih kompleks. Contohnya dalam pembelajaran matematika. Pada awalnya, anak mungkin hanya memahami bahwa angka digunakan untuk menghitung benda. Namun, seiring perkembangan berpikirnya, anak mulai mampu memahami konsep penjumlahan, pengurangan, bahkan pemecahan masalah sederhana. Ini menunjukkan bahwa struktur berpikir anak mengalami perkembangan. Aspek yang kedua adalah isi atau konten. Isi berkaitan dengan apa yang dipikirkan oleh anak atau bagaimana anak merespon suatu objek atau peristiwa yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Isi pemikiran ini biasanya dipengaruhi oleh pengalaman yang dimiliki anak. Misalnya, ketika anak melihat hujan, mereka mungkin berpikir bahwa hujan terjadi karena awan sedang menangis. Penjelasan ini memang belum ilmiah, tetapi ini menunjukkan bagaimana anak mencoba memahami dunia berdasarkan pengalaman dan imajinasinya. Seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan proses belajar, pemahaman anak akan menjadi lebih logis dan lebih rasional. Kemudian, aspek yang ketiga adalah fungsi perkembangan intelektual. Fungsi ini berkaitan dengan bagaimana anak menggunakan struktur mentalnya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam teori Piaget, fungsi ini terdiri dari 2 proses utama, yaitu organisasi dan adaptasi. Yang pertama adalah organisasi, yaitu proses ketika anak menyusun dan menghubungkan berbagai pengalaman yang dimilikinya, sehingga menjadi suatu sistem pengetahuan yang lebih teratur. Misalnya, ketika anak belajar tentang hewan, awalnya mereka hanya mengenal beberapa hewan saja, namun kemudian mereka mulai mengelompokkan hewan berdasarkan cirinya, seperti hewan darat, hewan air, dan hewan yang bisa terbang. Proses yang kedua adalah adaptasi, yaitu kemampuan anak untuk menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Adaptasi ini terdiri dari 2 bentuk, yaitu asimilasi dan akomodasi.
Asimilasi terjadi ketika anak memasukkan pengalaman baru ke dalam pengetahuan yang sudah dimilikinya. Misalnya, anak sudah mengenal kucing sebagai hewan berkaki 4 yang berbulu. Ketika melihat kelinci, anak mungkin menyebutnya juga kucing karena bentuknya mirip. Sedangkan akomodasi terjadi ketika anak mulai mengubah pemahamannya karena informasi baru tidak sesuai dengan pengetahuan sebelumnya. Setelah dijelaskan bahwa kelinci berbeda dengan kucing, anak mulai memahami bahwa itu adalah hewan yang berbeda. Melalui proses asimilasi dan akomodasi ini, perkembangan intelektual anak terus berlangsung, sehingga cara berpikir anak menjadi semakin berkembang dan lebih kompleks. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di bagian ini, saya akan membahas tentang tingkat perkembangan intelektual menurut Jean Piaget. Nah, menurut Piaget, perkembangan intelektual anak itu terjadi secara bertahap. Nah, setiap anak pasti melewati semua tahap ini, tetapi kecepatannya tuh bisa berbeda-beda. Ada 4 tahap utama, yaitu sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan juga operasional formal. Nah, pada tahap sensori motor, yaitu usia 0-2 tahun, di mana bayi belajar melalui indera dan juga gerakan. Nah, artinya mereka itu memahami dunia dengan cara melihat, menyentuh, dan juga bergerak. Di tahap ini, mulai muncul konsep objek permanens, yaitu kesadaran bahwa benda itu tetap ada walaupun tidak terlihat. Contohnya itu misalnya, bayi ini tuh mulai mencari mainannya yang disembunyikan. Selanjutnya, tahap praoperasional, usia 2 tahun sampai 7 tahun. Nah, pada tahap ini, anak ini tuh sudah mulai menggunakan bahasa dan simbol, tetapi belum bisa berpikir secara logis. Nah, anak juga masih bersifat egosentrik, yaitu sulit memahami sudut pandang orang lain. Selain itu, mereka juga belum bisa berpikir bolak-balik atau reversibel. Contohnya misalnya, anak ini tuh menganggap plastisin yang dibentuk panjang itu tuh lebih banyak, padahal jumlahnya itu tetap sama. Nah, selanjutnya yaitu pada tahap operasional konkret, usia 7 tahun sampai 11 tahun, di mana anak ini tuh mulai bisa berpikir secara logis. Namun, pemikirannya itu masih terbatas pada hal-hal yang konkret atau nyata. Mereka itu sudah bisa memahami hubungan sebab akibat, mengelompokkan benda, dan juga mengurutkan berdasarkan ukuran. Contohnya, anak itu sudah bisa mengurutkan benda dari yang kecil sampai yang kebesar. Nah, yang terakhir yaitu ada tahap operasional formal. Nah, mulai usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, individu itu sudah mampu berpikir abstrak dan logis. Mereka juga bisa membuat hipotesis, berpikir sistematis, dan juga memecahkan masalah yang lebih kompleks. Contohnya, remaja sudah bisa menyelesaikan soal logika atau misalnya masalah ilmiah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan intelektual menurut Jean Piaget ini terjadi melalui 4 tahap. Semua anak ini melewati tahap yang sama, akan tetapi dengan kecepatan yang berbeda-beda. Nah, setiap tahap ini memiliki karakteristik berpikir yang berbeda dan saling berkesinambungan. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Luzal Sabila dengan NIM 12420080054. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang dimana di sini saya akan menjelaskan bagian D, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Menurut Jean Piaget itu terdapat 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual anak. Yang pertama itu ada kedewasaan, lalu yang kedua itu ada pengalaman fisik, lalu yang ketiga itu ada pengalaman logika matematika, lalu yang keempat itu ada transmisi sosial, dan yang terakhir itu ada pengaturan sendiri. Yang pertama itu ada kedewasaan. Kedewasaan itu adalah perkembangan sistem saraf pusat, otak, dan koordinasi motorik. Dan juga perkembangan kedewasaan ini tuh menjadi dasar bagi perkembangan kognitif, yang dimana faktor ini saja itu tidak cukup untuk menjelaskan perkembangan intelektual secara utuh. Lalu yang kedua itu
itu ada pengalaman fisik yang dimana pengalaman fisik ini itu merupakan interaksi anak dengan lingkungan untuk memahami gitu sifat benda seperti berat, warna, atau apakah benda ini akan pecah jika dijatuhkan, seperti itu. Dan juga pengalaman fisik ini tuh biasa disebut dengan abstraksi empiris yang membantu memicu pikiran yang lebih kompleks melalui observasi secara langsung terhadap lingkungan. Lalu selanjutnya itu ada perkembangan logika matematika yang dimana perkembangan logika matematika ini tuh tidak hanya memahami atau melihat benda saja, tetapi perkembangan logika matematika ini tuh membangun hubungan antar objek seperti melihat angka atau menghitung berapa jumlah kelereng yang ada. Pengalaman logika matematika ini juga itu disebut abstraksi reflektif yang dimana hubungan itu tidak ada pada benda itu sendiri tetapi dikonstruksikan oleh pikiran anak tersebut. Perbedaan abstraksi empiris dan abstraksi reflektif itu ada. Kalau abstraksi empiris itu fokus pada sifat fisik dan benda seperti warna dan juga berat dari benda tersebut. Sedangkan abstraksi reflektif itu lebih fokus kepada hubungan antar benda yang dibuat oleh pikiran anak. Lalu selanjutnya itu ada transmisi sosial yang dimana anak itu mengetahui pengetahuan yang didapat dari lingkungan sosialnya itu seperti teman-temannya atau seperti tetangganya, disebabkan oleh interaksi sosial gitu antara teman-temannya dan juga meliputi pengaruh bahasa, instruksi formal, membaca, dan juga interaksi dengan teman sebaya atau juga orang dewasa. Lalu selanjutnya itu ada pengaturan sendiri yang dimana kemampuan ini tuh untuk mencapai kembali keseimbangan gitu setelah mengalami ketidakseimbangan. Pengaturan sendiri ini juga itu merupakan proses untuk naik ke tingkat kognitif yang lebih tinggi melalui dua cara. Yang pertama itu ada asimilasi dan yang kedua itu ada akomodasi. Asimilasi itu adalah menyerap informasi baru ke skema yang sudah ada dan juga akomodasi itu merupakan skema untuk menyesuaikan dengan informasi baru. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya sebelumnya. Saya Dwi Agustin akan menyempurnakan pembahasan kita dengan masuk ke materi E, yaitu tentang pengetahuan fisik, logika matematika, dan sosial. Serta ditutup dengan bagian F, yaitu bagaimana pengetahuan tersebut diperoleh oleh siswa menurut Piaget. Nah, baik teman-teman. Sekarang kita masuk ke poin pertama dari jenis pengetahuan menurut Piaget, yaitu ada pengetahuan fisik atau physical knowledge. Nah, sesuai dengan yang tertulis di slide ini, pengetahuan fisik itu adalah pengetahuan tentang benda-benda yang ada di luar dan dapat diamati dalam kenyataan eksternal. Jadi, pengetahuan ini tuh sifatnya objektif dan berasal dari luar diri kita gitu. Nah, terus dari mana gitu ya kita mendapatkan pengetahuan ini? Tentu sumbernya itu berasal dari benda itu sendiri melalui proses yang disebut dengan abstraksi empiris. Maksudnya itu adalah anak itu memperhatikan sifat fisik tertentu dari suatu benda dan mengabaikan hal-hal lainnya untuk memahami sifat benda tersebut itu seperti apa gitu. Nah, contohnya gitu ya, di sini ada contoh nyata bisa kita lihat dari ilustrasi di slide ini gitu. Kita tahu bahwa fakta bahwa sebuah bola memantul itu bila dijatuhkan ke lantai gitu ya. Terus kita juga tahu kalau misalkan sifat dari gelas kaca itu kalau dia jatuh itu bisa pecah gitu ya. Nah, termasuk saat kita mengamati warna, terus massa atau bahan dasar dari suatu benda begitu. Nah, intinya semua informasi tentang warna, bentuk, dan reaksi benda tersebut kita peroleh melalui pengamatan langsung terhadap objek fisiknya gitu. Nah, selanjutnya kita akan melihat perbedaannya dengan pengetahuan logika matematika gitu ya. Nah, setelah tadi kita membahas pengetahuan fisik yang berasal dari luar, nah sekarang kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu pengetahuan logika matematika. Nah, ini teman-teman, jadi
pengetahuan ini tuh sangat unik ya teman-teman, karena tidak ada pada benda itu sendiri gitu ya, melainkan pengetahuan logika matematika ini tuh terdiri atas hubungan-hubungan yang diciptakan gitu ya oleh subjek atau pikiran kita yang kemudian kita tampilkan atau introduksikan pada objek-objek tersebut. Nah, lalu bagaimana gitu ya kita mendapatkannya? Tentu pengetahuan ini tuh berasal dari dalam pikiran kita sendiri melalui dua proses abstraksi yang saling berkaitan kayak gitu. Nah, ada abstraksi reflektif. Yang pertama tuh, ini tuh merupakan proses di mana si pikiran kita itu tuh merefleksikan atau mencerminkan tindakan yang kita lakukan terhadap benda-benda tersebut menjadi suatu hubungan mental seperti itu. Lalu yang kedua ada abstraksi konstruktif, di mana istilah ini tuh sering dianggap lebih tepat karena menekankan bahwa pengetahuan tersebut itu benar-benar dikonstruksi atau dibangun gitu ya sungguh-sungguh oleh pikiran kita sendiri, bukan hanya sekedar diambil dari alam nyata. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Di sini di slide ini tuh kita ada contoh kelereng. Nah, dimana saat seorang anak menghitung kelereng gitu ya dan sampai pada angka 10 itu tuh tidak ada di kelereng manapun secara fisik ya. Justru angka 10 itu tuh hanya ada di dalam kepala anak tersebut kayak gitu, sebagai hasil dari hubungan yang ia bangun saat menghitung kayak gitu. Begitu juga dengan konsep perbedaan, misalnya nih antara kelereng merah dan biru, sifatnya itu kan berbeda ya, itu tidak menempel di bendanya, tapi pikiran kita lah gitu yang menciptakan hubungan perbedaan itu. Nah, jadi kesimpulannya itu tanpa kerangka logika matematika nih ya di dalam pikiran, kita tuh tidak akan bisa gitu ya memahami hubungan antar benda di sekitar kita kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana hubungan ini tuh dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Nah, setelah kita membahas pengetahuan yang berasal dari benda dan pikiran ya, sekarang kita sampai pada jenis yang terakhir, yaitu pengetahuan sosial atau social knowledge. Berbeda gitu ya dengan dua sebelumnya. Tentu pengetahuan sosial ini adalah pengetahuan yang didasarkan pada perjanjian sosial. Maksudnya ini tuh adalah kumpulan aturan, kebiasaan, atau nama-nama yang dibuat dan disepakati oleh manusia dalam suatu kelompok masyarakat kayak gitu. Lalu dari mana ya gitu ya kita mendapatkannya gitu. Tentu pengetahuan itu hanya bisa diperoleh melalui transmisi sosial. Artinya kita tidak bisa menemukannya sendiri hanya dengan merenung atau melihat benda. Jadi kita tuh harus berinteraksi dengan orang lain. Lalu pengaruh bahasa juga mendapatkan instruksi formal seperti di sekolah gitu ya, atau dengan cara membaca. Nah, adapun contohnya ya, contoh-contoh nyata yang ada di sekitar kita, diantaranya yaitu yang pertama ini fakta gitu ya, bahwasanya hari Minggu anak-anak itu tidak sekolah. Nah, ini tuh adalah kesepakatan sosial, bukan hukum alam kayak gitu. Lalu ada aturan-aturan hukum, lalu ada nilai moral, dan hingga penggunaan tanda-tanda dan simbol, termasuk juga bahasa gitu. Mengapa benda bulat yang memantul itu disebut bola? Itu karena perjanjian sosial yang ada dalam bahasa kita gitu. Jika tidak ada orang yang memberitahu kita tidak akan pernah tahu gitu ya namanya apa gitu. Jadi tanpa interaksi dengan orang lain, seorang anak itu tidak mungkin bisa menguasai pengetahuan sosial ini gitu ya. Sebagaimana dari ketiga bentuk pengetahuan, ada fisik, logika, matematika, dan sosial, tentu sebenarnya muncul secara bersama-sama gitu ya dalam setiap proses belajar kita. Nah, setelah kita memahami ketiga jenis pengetahuan tadi, mungkin muncul pertanyaan, lalu bagaimana gitu ya aplikasi praktisnya di kelas agar siswa tuh benar-benar memperoleh pengetahuan tersebut gitu ya. Nah, setelah kita mengenal tiga bentuk pengetahuan, tentu sekarang pertanyaannya itu adalah bagaimana sebenarnya pengetahuan itu tuh diperoleh oleh siswa dalam proses pembelajaran. Nah, PIASA ini tuh memberikan panduan yang sangat jelas mengenai hal ini. Nah,
Menurut Piaget, pendidikan itu seharusnya tidak memaksa, melainkan menunjang proses alamiah anak. Ada 3 prinsip utama yang bisa kita terapkan. Yang pertama itu adalah siapkan benda-benda nyata. Nah, pertama itu kita harus menyiapkan benda-benda nyata. Siswa itu harus bekerja langsung dengan benda tersebut, bukan hanya mendengarkan kata-kata dari guru saja gitu. Kenapa? Tentu karena siswa saat siswa berbuat gitu ya sesuatu pada benda dan melihat reaksinya, mereka itu sedang mengembangkan pengetahuan fisik sekaligus pengetahuan logika matematika secara bersamaan. Nah, yang kedua itu ada tahapan dalam berinteraksi dengan benda, mulai dari sekedar melihat reaksi bendanya, lalu berusaha menghasilkan efek yang diinginkan, sampai akhirnya siswa ini tuh menjadi sadar gitu ya bagaimana efek tersebut itu bisa dihasilkan, dan puncaknya siswa itu mampu memberikan penjelasan logis atau penjelasan logis atas apa yang sudah terjadi gitu. Lalu yang ketiga ada interaksi sosial. Nah, ketiga yang tidak boleh dilupakan itu adalah interaksi sosial. Kita harus mendorong diskusi dan konfrontasi kritis antar teman setingkat gitu melalui pertukaran gagasan. Inilah nalar dan pengetahuan siswa akan terkonstruksi dengan lebih kuat karena mereka belajar menghargai pendapat orang lain dan mempertahankan argumen sendiri secara jujur. Jadi tugas kita sebagai calon pendidik itu bukan hanya memberikan jawaban benar, tapi menyediakan situasi yang memungkinkan siswa itu untuk menemukan jawaban itu sendiri. Ini tuh Piaget mengajarkan bahwa pengetahuan itu bukan sesuatu yang diberikan oleh guru, melainkan dibangun oleh siswa itu sendiri dengan memahami aspek fisik, logika, dan sosial. Kita sebagai calon pendidik ini diharapkan bisa menciptakan lingkungan belajar yang aktif, di mana siswa berinteraksi langsung dengan benda nyata dan berani bertukar gagasan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.